Suasana terasa lebih kelam dari biasanya. Angga baru saja menyelesaikan perjalanan panjang dari kampung halaman orang tuanya. Badannya terasa lelah setelah seharian berada di jalan. Ia berkendara dengan motor kesayangannya, melewati jalanan yang sunyi, diapit oleh hutan lebat di kedua sisi. Hanya lampu jalan yang temaram menjadi satu-satunya penerang dalam gelap malam. Jam di arlojinya menunjukkan pukul 11 malam. Kabut mulai turun perlahan, menciptakan aura mistis yang menambah keheningan. Angga mengendarai motornya dengan kecepatan sedang, berharap segera tiba di rumah. Namun, saat memasuki tikungan tajam, motornya tiba-tiba mogok. Ia menginjak rem dan berhenti di pinggir jalan. Sial, umpatnya pelan sambil memeriksa motornya. Ia mencoba menyalakan mesin berulang kali, tapi tak ada hasil. Suara starter terdengar putus asa, seolah motor itu sendiri enggan untuk bergerak. Dengan rasa kesal dan cemas, Angga memutuskan untuk mendorong motornya. Jalanan di depannya gelap gulita. Angga menoleh ke belakang, tetapi kabut tebal sudah menutupi jalannya. Ia menghela napas panjang, mencoba menenangkan diri. Mungkin ada tempat tinggal di depan, gumamnya, berusaha tetap optimis. Beberapa menit kemudian, sebuah cahaya terang muncul di kejauhan. Angga merasa lega. Akhirnya, pikirnya, sambil mendorong motornya lebih cepat. Ia mendekati sumber cahaya itu dan terkejut mendapati sebuah pasar yang tampak ramai. Anehnya, pasar itu berada di tengah hutan, tempat yang sebelumnya ia yakin kosong. Pasar itu dihiasi lampu-lampu kecil berwarna kuning yang menggantung di atas kios-kios kayu. Suasananya seperti pasar malam, penuh dengan aktivitas orang-orang yang tampak sibuk. Namun, ada sesuatu yang aneh. Orang-orang di sana mengenakan pakaian yang terlihat kuno, seperti dari zaman kolonial. Wajah mereka pucat, tapi tersenyum ramah. Angga merasa ragu, tetapi rasa lelah mengalahkan pikirannya. Ia memutuskan untuk mendekat. Seorang pedagang tua memanggilnya dari salah satu kios. "Nak, mampir dulu. Perjalanan malam begini bahaya kalau tangan kosong," ujar pedagang itu dengan suara serak. Di depannya, tertata rapi barang-barang yang tampak aneh. Jam antik yang berdetak meskipun tanpa jarum, cincin dengan batu berpendar, dan lembaran kertas yang bergerak seperti sedang menulis sendiri. Angga bergidik, tetapi mencoba mengabaikannya. Ia membeli sebotol air mineral dari kios sebelah. "Pak, ada bengkel di dekat sini? Motor saya mogok," tanyanya dengan nada sopan. Pedagang itu tersenyum tipis. "Bengkel? Ah, tidak ada bengkel di sekitar sini. Tapi, jangan terlalu jauh dari pasar ini. Nah, belum tentu kamu bisa kembali kalau keluar dari sini tanpa izin," ujarnya dengan nada yang terdengar samar-samar seperti peringatan. Jawaban itu membuat bulu kuduk Angga meremah. Namun, ia menenangkan diri.
Mungkin orang tua ini cuma bercanda, pikirnya. Ia berterima kasih dan mencari tempat untuk duduk. Saat duduk di bangku kayu dekat kios, Angga mulai memperhatikan sesuatu yang janggal. Meski pasar terlihat ramai, suasana begitu hening. Tidak ada suara khas keramaian seperti tawa atau obrolan riuh. Langkah-langkah kaki tidak berbunyi, dan suara orang-orang terdengar seperti bisikan yang berasal dari kejauhan. Udara di sekitarnya juga terasa dingin, menusuk tulang. Angga merasa tidak nyaman. Ia memutuskan untuk segera pergi. Namun, saat beranjak, ia menyadari sesuatu yang lebih mengerikan. Jalan yang tadi ia lalui telah menghilang. Kabut tebal menggantikan jalan tersebut, menutupi pandangannya ke segala arah. Pasti tadi jalannya ada di sini. Gumam Angga panik. Ia mencoba berjalan ke arah lain. Tetapi anehnya, ia selalu kembali ke tengah pasar. Semakin lama, rasa takut mulai merayap dalam dirinya. Tiba-tiba, seorang wanita muda dengan mata tajam menghampirinya. Rambutnya panjang tergerai, wajahnya bersih tanpa celah, tetapi sorot matanya tajam menusuk. "Kamu pendatang?" "Ya," tanyanya dengan nada serius. Angga mengangguk. "Iya, Mbak. Motor saya mogok di jalan, dan saya tidak tahu kenapa saya bisa sampai di sini." Wanita itu mendesah pelan. "Dengar baik-baik, kamu tidak seharusnya ada di sini. Ini bukan pasar biasa." Kata-kata itu membuat Angga tertegun. "Maksud Mbak apa? Kalau begitu, bagaimana saya bisa keluar dari sini?" tanyanya, mencoba menahan rasa paniknya. Wanita itu memandangnya lekat-lekat. "Kamu harus memberikan sesuatu sebagai ganti untuk bisa pergi." Angga mengernyit. "Ganti? Apa maksudnya?" "Benda berharga yang kamu miliki. Hanya itu cara agar kamu bisa keluar," jawab wanita itu tegas. Angga merogoh kantongnya, mencari sesuatu yang mungkin bisa diberikan. Ia hanya menemukan dompet, ponsel, dan kunci motor. Ia menunjukkan benda-benda tersebut dengan rasa putus asa. "Ini semua yang saya punya," ujarnya. Wanita itu menggeleng pelan. "Bukan itu. Benda yang benar-benar berarti untukmu." Angga terdiam sejenak. Ia teringat kalung kecil yang menggantung di lehernya. Kalung itu adalah peninggalan almarhum neneknya. Kalung tersebut selalu ia pakai karena dipercaya membawa keberuntungan. Dengan berat hati, ia melepas kalung itu dan menyerahkannya pada wanita tersebut. Wanita itu menerima kalung itu dengan hati-hati. Ikuti cahaya merah di ujung pasar. Jangan menoleh ke belakang, apapun yang terjadi. Kalau kamu menoleh, kamu akan kembali ke sini, pesannya. Angga mengangguk dan mulai berjalan menuju cahaya merah yang dimaksud. Suasana pasar kini berubah drastis. Orang-orang yang tadi ramah mulai menatapnya dengan tajam. Beberapa dari mereka berbisik dengan suara yang tidak bisa dimengerti. Langkah Angga semakin cepat
ingin segera keluar dari tempat itu. Saat mendekati ujung pasar, suara-suara aneh mulai terdengar di belakangnya. Ada tawa kecil, langkah kaki berat, dan bisikan yang memanggil namanya. Angga menggigit bibir, menahan rasa takut yang semakin besar. Ia hampir menoleh, tetapi peringatan wanita tadi terngiang di kepalanya. Langkahnya terus berlanjut. Cahaya merah di depan semakin terang. Suara-suara di belakangnya semakin keras, tetapi Angga memaksakan diri untuk tidak menoleh. Ia tahu bahwa satu kesalahan kecil bisa membuatnya terjebak selamanya. Kembali ke dunia nyata. Akhirnya, Angga keluar dari kabut tebal. Ia mendapati dirinya kembali di jalan tempat motornya mogok. Anehnya, motor tersebut kini menyala tanpa masalah. Tanpa pikir panjang, Angga langsung melajukan motornya meninggalkan tempat itu. Saat tiba di rumah, ia langsung masuk dan mengunci pintu. Ia terduduk di lantai, mengatur napasnya yang masih tersengal. Ketika ia meraba lehernya, kalung pemberian neneknya benar-benar hilang. Hatinya terasa kosong, tetapi ia bersyukur masih bisa selamat. Sejak malam itu, Angga tidak pernah melewati jalan tersebut lagi, apalagi saat malam. Bayangan pasar malam yang penuh misteri itu masih menghantuinya. Ia menyadari bahwa beberapa tempat memang tidak seharusnya dikunjungi manusia.